Shalom. Hari ini saya memberikan tema pergunakan kesempatan yang ada. Saya ambil bacaan dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang saat ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit lenyap, akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus, dan nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada bacaan ini saya akan memberikan 3 poin secara singkat. Yang pertama yaitu kesempatan yang ada kita pakai untuk bertobat. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kita nafas hidup, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melangkah, untuk melihat, untuk mendengar, maka kita harus pakai dan pergunakan itu dengan hidup dalam pertobatan. Tuhan menghendaki agar semua orang tidak binasa. Tuhan menghendaki agar semua orang masuk dalam perkenanannya. Tuhan ingin agar kehidupan kita tiap hari mengalami pertobatan. Artinya kita harus mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Mungkin yang dulunya kita merokok, menjudi, mabuk-mabuk, atau mencuri. Tetapi marilah kita meninggalkan hal itu. Kita meninggalkan hal yang bodoh itu, dan kita mengakui di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita datang bertobat, meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Percaya bahwa saat kita datang di hadapan Tuhan mengakui kesalahan kita, Tuhan akan mengampuninya, karena Dia rela mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan, pakai kesempatan untuk bertobat, untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Jadi poin yang pertama, kita pergunakan waktu yang ada atau kesempatan yang ada untuk hidup dalam pertobatan. Dan poin yang kedua yaitu kesempatan untuk mengasihi. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus mengasihi Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu rajin membaca firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan selalu rajin untuk berdoa. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada untuk mengasihi Tuhan. Kita harus pergunakan waktu untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus pergunakan waktu untuk mengasihi. Kita harus mengasihi keluarga kita, orang tua, anak, kakak adik, saling mengasihi agar
dalam hubungan itu selalu ada kemuliaan untuk Tuhan. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk hidup dalam mengasihi. Mungkin akhir-akhir ini kita mengalami banyak hal karena dunia ini sedang digoncangkan dengan virus corona. Tetapi biarlah lewat hal yang terjadi ini kita datang di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Kita belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak akhir-akhir ini keluarga tidak hidup dalam kasih. Ada banyak akhir-akhir ini orang tua meninggalkan anak, anak meninggalkan orang tua. Jadi mungkin ini adalah teguran Tuhan agar kita hidup dalam kasih dalam keluarga. Hidup dalam kasih berarti hidup dalam pengampunan. Kita harus hidup dalam pengampunan. Kita harus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita pernah berbuat salah kepada kita, atau mungkin ada anak yang berbuat salah kepada orang tua. Biar lewat renungan ini mengingatkan kepada kita untuk hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Dan poin yang ketiga yaitu kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan yang Tuhan berikan ini kita pergunakan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat di masyarakat. Mungkin secara keuangan kita tidak bisa menjadi berkat, tidak mampu menjadi berkat karena kita terbatas. Tetapi kita menjadi berkat melalui doa, melalui motivasi kita kepada orang lain, melalui pekerjaan kita, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Tuh orang lain akan melihat karakter kita. Jadi pakai kesempatan yang ada untuk menjadi berkat. Mungkin yang ada pada kita tidak banyak, tetapi kita menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi poin yang pertama itu kesempatan untuk bertobat, poin yang kedua kesempatan untuk mengasihi, poin yang ketiga kesempatan untuk menjadi berkat. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita harus pakai kesempatan yang ada, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kehidupan kita untuk kembali kepadanya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati.